Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengin oleh Nika. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Isi dan senjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara rakyat dan membuat kekacauan. PKR Resimen Magelang pimpinan Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedua Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mulut tentara sekutu tahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastro-Diharjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suluh, dan Surakarta. Tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1 Surjo Sumpeno di Ngintip. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Istiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, tetapi ia gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Istiman, Komandan Divisi 5 Banyumas Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan penghubungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan peradakan serentak di semua sektor. Bola bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan kerkop Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Argongi, Yon Soeharto, dan Yong Sugeng. Tentara sekutu mengarahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang. Karena itu, pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor, PKR, dan Laskar. Pada tanggal 20 Desember 1945 jam 4:30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitrailleur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak Karaplen. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang Ambarawa dikuasai oleh kesatuan PKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dari komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dapat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika.